Salam Guru Penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Kami CGP Angkatan 8 dari Kota Tebing Tinggi. Saya John Krisma Limbong dari SD Negeri 166321 Kota Tebing Tinggi. Saya Fahrin Andriana Wahyuningsih dari SMA Negeri 1 Kota Tebing Tinggi. Dan saya Rizal Silalahi dari SMA Swasta Katolik Cinta Kasih Tebing Tinggi. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan demonstrasi kontekstual tentang coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Halo Pak John, selamat pagi, apa kabar Pak? Baik Pak, selamat pagi. Baik Pak, alhamdulillah. Gimana kabarnya Pak Rizal? Baik juga Pak. Gini Pak, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih Pak ya, dengan Bapak. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian ini Pak. Baik Pak, pada coaching kita hari ini, coach dan coaching akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian Pak. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching. Nah, pertanyaan pertama,
yang akan saya tanyakan kepada Bapak adalah kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Baik Pak, terima kasih pertanyaannya Pak. Potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama presence Pak, atau kehadiran penuh, bagaimana mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Gitu Pak ya. Baik, pertanyaan kedua Pak, kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Nah, menurut saya Pak, kompetensi spesifik yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke Pak. Kemudian terakhir Pak, ini indikator yang bagaimana yang dibutuhkan oleh Bapak dalam proses coaching kali ini? Baik Pak, saya di sini ingin coaching saya bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau bagaimana menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan yang dihadapinya Pak. Oh gitu Pak ya. Baik Pak, dibikin dulu Pak praobservasi kali ini. Silakan Bapak melakukan coaching dari coaching Pak. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih. Assalamualaikum Bu Farin. Waalaikumsalam Pak John. Gimana kabarnya Bu Farin hari ini? Alhamdulillah kabarnya sehat nih Pak John. Pak John apa kabar? Baik Bu Farin. Bu Farin, ada yang mau didiskusikan hari ini Bu? Iya nih Pak John, ada yang mau saya diskusikan sama Pak John. Baik, kira-kira apa yang ingin kita diskusikan pada hari ini Bu? Begini Pak John, di kelas saya ini murid-muridnya memiliki karakteristik model belajar yang berbeda-beda Pak John. Ada murid saya ini yang bersemangat sekali ketika proses pembelajaran yang saya lakukan menggunakan video atau gambar. Ada juga yang baru semangat nih Pak John ketika saya melakukan praktikum secara langsung terkait materi, atau malah ketika saya bawa anak-anaknya itu ke halaman sekolah, baru mereka bersemangat Pak John. Nah, jadi yang membuat saya bingung itu bagaimana mengatur proses pembelajaran yang harus saya lakukan supaya senantiasa bersemangat nih murid-murid saya Pak John. Seperti itu kira-kira Pak John. Baik, kalau saya garis bawahi bahwasannya permasalahan yang Ibu alami adalah bagaimana mengakomodir murid-murid yang beraneka ragam, yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Begitu ya Bu ya? Iya, betul sekali Pak John. Sehingga saya berharap itu murid-murid saya bisa bersemangat terus belajar setiap hari Pak John. Nah, kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan dari diskusi kita hari ini? Oke, dari percakapan kita hari ini saya tuh pinginnya Pak John gimana supaya proses pembelajaran saya di kelas itu bersama murid-murid dengan karakteristik yang belajar yang berbeda-beda itu mereka selalu terus saja bersemangat Pak John. Gitu kira-kira. Oke, jadi yang Ibu Farin harapkan adalah agar selama proses pembelajaran di kelas seluruh murid-murid dengan karakteristik belajar yang berbeda-beda, tetapi seluruh murid selalu bersemangat dalam belajar gitu ya Bu ya? Iya Pak John, benar sekali. Saya ingin mengakomodir seluruh karakteristik belajar dari peserta didik saya yang beraneka ragam. Baik itu karakteristik belajar yang bersifat audio nih, misalnya yang senang kali dengan diskusi dan tanya jawab, atau karakteristik belajar siswa saya yang sifatnya visual nih, misalnya melalui gambar atau video, atau yang tipe belajarnya ini kinestetik, yaitu mereka senangnya kalau langsung melakukan praktikum atau saya ajak belajar di halaman. Nah, semua karakteristik ini yang saya inginnya akomodir Pak John melalui penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Baik, dari yang Ibu sampaikan barusan berarti proses pembelajaran berdiferensiasi yang Ibu lakukan merupakan kondisi ideal bagi Ibu untuk mengakomodir seluruh karakteristik belajar murid-murid Ibu. Nah, kira-kira nih Ibu, dari level 1 sampai dengan 10 pada saat proses pembelajaran yang Ibu lakukan, kira-kira yang sudah Ibu terapkan itu pada level berapa? Kira-kira ya Pak John, kira-kira kalau sekarang sih kayaknya saya masih di level 5 nih. Karena saya baru saja menerapkan proses pembelajaran berdiferensiasi ini. Jadi masih belum terbiasa dan masih banyak sih
yang belum saya pahami, apalagi masih repot nih Pak dalam menemukan ide-ide kreatif setiap kali saya harus menyusun langkah-langkah pembelajaran dalam proses diferensiasi tadi. Oke, berarti Ibu Farin berada di level 5 gitu ya Bu ya? Iya. Nah, kira-kira di level berapa nih yang Ibu ingin tingkatkan lagi agar proses pembelajaran berdiferensi yang Ibu lakukan tuh benar-benar mengakomodir seluruh karakteristik belajar murid yang Ibu harapkan di sekolah? Kira-kira kalau ditanya di level berapa, kayaknya 8 boleh ya Pak Jon. Jadi kira-kira saya mau meningkatkan sampai di level 8 nih Pak Jon. Baik, dari level 5 sampai 8 yang Ibu sampaikan tadi, usaha apa ini yang Ibu akan lakukan untuk bisa menuju level tersebut? Ini sebenarnya saya sedang berpikir juga sih Pak Jon, bagaimana saya bisa meningkatkan kemampuan saya. Jadi ini lagi belajar Pak Jon terkait bagaimana sih penerapan pembelajaran berdiferensiasi itu, dan saya juga mulai mencoba ATM nih Pak Jon. Amati, tiru, kemudian modifikasi berbagai pembelajaran berdiferensiasi yang saya searching lewat Google atau YouTube atau media sosial lainnya terkait pembelajaran diferensiasi yang pernah dikerjakan oleh guru-guru yang kreatif tentunya. Baik, selain ide tentang ATM tadi, baik itu melalui Google, YouTube, dan lain-lain, adakah teman yang kemudian bisa membantu Ibu dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini Bu kira-kira? Ada kayaknya sih Pak Jon. Ada teman saya sih sejawat, rekan sejawat sih di sekolah, namanya Bu Nini. Karena dia ini kayaknya lebih dulu ya melakukan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Pasti pengalamannya lebih banyak daripada saya dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini. Baik, berarti Ibu Farin ingin melakukan ATM terkait pembelajaran berdiferensiasi yang sudah dilakukan rekan-rekan guru ya Bu ya, melalui Google, YouTube, atau media sosial lainnya, juga dari guru-guru kreatif atau melalui kolaborasi yang dengan rekan sejawat yang lebih dulu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi Bu ya. Nah, menurut Ibu Farin, di mana nih yang akan Ibu lakukan dalam waktu dekat? Apa yang akan Ibu lakukan dalam waktu dekat itu apa kira-kira? Oke, sepertinya bersamaan kayaknya nih Pak Jon. Jadi sambil saya melakukan ATM, amati, tiru, modifikasi berbagai pembelajaran diferensiasi yang saya mungkin lihat di Google, YouTube, atau media sosial dari guru-guru yang kreatif itu, jika saya muncul pertanyaan atau saya muncul kendala, saya bisa langsung berkolaborasi dengan Ibu Yuni tadi dengan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum saya pahami. Jadi pembelajaran diferensiasi saya jadi lebih mantap kayaknya Pak. Nah, jadi tadi yang Ibu sampaikan berarti kegiatannya bersamaan ya Bu ya. Nah, kira-kira kapan bisa Ibu realisasikan? Kayaknya ini hari Sabtu nih Pak Jon. Kayaknya Senin saya sudah bisa start kayaknya mulai melakukan proses pembelajaran diferensiasi ini lebih dalam Pak Jon. Oke Bu Farin, mantap sekali. Luar biasa semangat Bu Farin dalam meningkatkan kompetensi pembelajaran Bu ya. Nah, saya harap apa yang kemudian Ibu sudah rencanakan itu dapat Ibu realisasikan. Nah, dari percakapan ini apa yang bisa Ibu dapatkan, Ibu simpulkan dari diskusi kita ini? Baik, kayaknya dari percakapan hari ini saya dapat rencana ini yang mau saya lakukan, tindakan apa yang akan saya lakukan ke depannya di Senin depan untuk mengakomodir beraneka ragamnya karakteristik belajar siswa saya, yaitu melalui penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang bisa saya ATM nih lewat Google mungkin, YouTube, atau media sosial dari rekan-rekan guru yang kreatif. Kemudian nanti saya juga akan sharing, berkolaborasi dengan Bu Yuni, rekan sejawat saya di sekolah yang telah berpengalaman dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Baik Bu Farin, alhamdulillah saya sudah dapat gambarannya terkait dengan apa yang Ibu akan realisasikan. Semoga apa yang Ibu realisasikan itu dapat dilaksanakan dengan baik dan juga dapat mencapai tujuan pembelajaran yang Ibu harapkan. Semoga kita menjadi guru yang tetap bersemangat ya Bu ya. Ya, terima kasih Pak Jon. Terima kasih, saya senang sekali ngobrol-ngobrolnya hari ini, bermanfaat sekali buat saya. Baik Bu, sama-sama. Terima kasih ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Jon.
Baik Pak, tadi sudah melakukan coaching ya Pak ya dengan Ibu Fahri. Nah, sebelum penutupan Pak ya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ini pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator keterpapaian yang diinginkan? Di coaching ini Pak, saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta dengan menanyakan tujuan, identitas, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut itu bisa menggali coach untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Oke Pak ya, menurut saya sebagai observer Pak ini ya, yang meneliti tadi proses coaching tadi Bapak dengan Ibu Fahri sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya juga sesuai dengan alur kita, dan Bapak John juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Fahri sehingga Ibu Fahri bisa menemukan solusi dari permasalahan, dan juga coaching juga tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir ini Pak, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang mungkin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Baik Pak, terima kasih. Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses kita sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Nah, itu Pak ya, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Demikian observasi kita hari ini Pak, semoga bermanfaat untuk besok dan selanjutnya. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak.